Memang seharusnya diperiksa seperti itu, jadi namanya otopsi. Kenapa tidak dilakukan? Karena permintaannya hanya mengambil sampel. Kan sampel tidak tadi udah dikatakan. Sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Iya, berarti yang lain-lain harusnya kan diambil. Hola netizen yang tercinta, masih di kasus Jessica lagi ya teman-teman. Kita up terus, kawal terus setiap perkembangannya ya. Kita kembali ke Prof Edi, oke? Bapak ahli dari segala ahli. Beredar sebuah video di mana Prof Edi dengan sangat yakin menyebut kalau jasad Mirna dilakukan autopsi forensik. Namun dalam persidangan di tahun 2016, menurut dokter yang menangani jasad Mirna menyebutkan kalau jasad Mirna tidak diotopsi. Menurutnya pada saat itu rumah sakit dokter tersebut belum tersedia fasilitas buat autopsi. Oke, kita lihat dulu ya cuplikan video bapak paling ahli ini. Di dalam kasus Jessica ini dilakukan otopsi forensik yang hasil otopsi itu dituangkan di dalam visum et repertum. Kenapa tidak dilakukan otopsi? Karena di rumah sakit kami bukan fasilitas yang memadai untuk melakukan otopsi. Pada waktu itu apakah ahli yang mengadakan otopsi atas jenazah tersebut? Kami akan jelaskan bahwa kami diminta oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan jenazah dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apakah itu termasuk ruang lingkup dari otopsi? Ruang otopsi itu lebih luas lagi ruang lingkupnya. Jadi, Otopsi lebih luas. ya, mohon izin bisa saya jelaskan. Ahli hanya untuk Mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi. apa itu? Yang diminta adalah lambung. Lambung ya. Ya. Isi lambung dari jenazah Mirna Solihin ya. Solihin. Siap. Memang seharusnya diperiksa seperti itu, jadi namanya otopsi. Kenapa tidak dilakukan? Karena permintaannya hanya mengambil sampel. Kan sampel tidak tadi udah dikatakan. Sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Iya, berarti yang lain-lain harusnya kan diambil. Jantung juga dicek. Harus dibuka semuanya Pak, sampai kepala-kepalanya dan sebagainya. Jadi prosedur otopsi itu adalah pemeriksaan bagian dalam dari tubuh dan semua rongga-rongga tubuh harus dibuka. Kepalanya harus digergaji, dibuka, dan dadanya dibuka sampai isi panggungnya dikeluarkan semua. Harusnya. Tapi dalam hal ini tidak dilakukan. Ya. Karena permintaan hanya pengambilan sampel. Ya, siap. Kedua, saudara tidak lakukan bedah Jenazah, otak. Ya. Sedangkan tadi saudara menjelaskan juga bahwa kemungkinannya adalah cyanida itu bisa masuk sampai ke otak. Ya. Ya kan? Nah, kenapa tidak dilakukan pemeriksaan otak? Permintaan dari kepolisian Pak Irminta adalah seperti itu. Iya, dengan Bukan cara bapak. Iya, dengan hal-hal yang kita tidak ketahui. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silakan berkomentar ya. Puas ya Prof diundang keliling safari podcast terkait perkara kopi sianida. Apa yang Prof sampaikan belum tentu diterima oleh para netizen. Malah sebaliknya, para netizen ini sekarang sudah lebih jeli Prof. Kalau saya tidak salah, itu ada salah satu karyawan daripada rumah sakit tersebut jelas mengatakan bahwasannya rumah sakit tersebut tidak menyediakan atau tidak ada fasilitas otopsi. Lantas yang Prof maksud itu bahwasannya otopsi itu dimasukkan ke visum et repertum itu gimana ya Prof? Karena sepengetahuan saya itu otopsi ya otopsi, visum ya visum gitu. Jelas ada perbedaannya. Jikalau tidak ada perbedaannya, mengapa mesti ada istilah visum et repertum dan istilah otopsi? Keterangan daripada salah satu karyawan rumah sakit itu juga menyarankan kepada pihak keluarga agar dirujuk ke rumah sakit yang lain untuk diotopsi. Akan tetapi keluarga daripada Mirna menolak. Mau dibuat seperti apa lagi? Tentu perkara tersebut harusnya tidak bisa diproses karena seperti apa yang Prof katakan, no otopsi, no crime. Sang Maha Kuasa mungkin saat ini membuka jalan bagi orang yang terjolimi. Salah satunya seperti Jessica Wongso yang saat ini berdoa agar keadilan dapat ditegakkan bagi dirinya. Kita up terus dan kita kawal perkara ini sampai hasil PK memenuhi rasa keadilan. Save for Jessica. Semakin hari semakin terbuka, perlahan tapi pasti. It's okay, pelan-pelan saja, nanti makin terbuka kok segala sesuatunya. Seperti yang pernah aku bilang di awal, sering-sering aja di diwawancara, sering-sering masuk podcast. Nanti akan semakin banyak yang kepleset lidah ya. Kita akan tahu mana yang jujur, mana yang berbohong, mana yang memanipulasi, mana yang memang sesuai fakta. Akhirnya kita makin tahu kawan. Nah saya seorang ahli dadakan. Kenapa aku bilang ahli dadakan? Karena keahlian si A, si B itu di ahlian tertentu, tapi malah bicaranya keahlian B.
gitu ya. Jadi dia berbicara bukan sesuai keahliannya tapi offset. Karena offset akhirnya makin banyak kebohongan ataupun kepleset lidah. Kenapa aku bilang gitu? Simple. Ada 2 poin yang aku mau bilang. Yang pertama, Mas saya tidak bisa membedakan antara cyanida dengan natrium karena ada beberapa ahli yang ada di podcast bilangnya 950 mg itu adalah cyanida. Kenyataannya natrium itu jenisnya garam. Mas saya tidak bisa membedakan. Akhirnya offset kan? Gitu. Makanya semakin banyak yang bicara bukan keahliannya, akhirnya makin kepleset lidah, akhirnya ketahuan mana yang memanipulatif, mana yang berbohong. Oke kawan, yang kedua ada nama baru, Amelia. Ahli yang ada di podcast bicaranya Amelia itu adalah dokter. Kenyataannya adalah pemandi jenazah. Offset lagi kan? Nah makanya aku bilang sabar, perlahan tapi pasti. Dan sebagai catatan, saksi ahli itu tidak boleh ada keberpihakan. Dia harus bicara sesuai pemeriksaan yang dia lakukan. Tidak boleh ada framing di dalam dirinya bahwa si J adalah pelaku. Tidak boleh gitu ya, karena harusnya dia bicara sekapasitas dia dan tidak boleh ada framing atau keberpihakan. Itu sebagai catatan kawan. Kita lihat apalagi yang makin terbuka ya. Aku masih yakin semakin sering diwawancara, semakin sering masuk podcast, itu akan banyak kepleset lidahnya. Perlahan tapi pasti kawan. Sabar. Loh, kok lucu? Untuk penyidikan kasus yang korbannya mati dan diduga terjadi pembunuhan, wajib autopsi, bos. Nah, autopsi atau bedah mayat tersebut sangat berguna untuk kepentingan pembuktian. Maka penyidik dapat memberitahukan, saya ulangi, dapat memberitahukan kepada keluarga korban tujuan dari diadakannya bedah mayat forensik. Cek pasal 133 KUHP. Dan di dalam KUHP tidak ada persyaratan yang menyatakan autopsi harus dilakukan seizin keluarga. Jadi menurut saya dalam kasus Mirna ini, pihak keluarga korban dan penyidik bisa dikenakan pasal 222 KUHP karena secara bersama-sama mencegah, menghalangi atau menggagalkan proses penyidikan autopsi. Pak Oto, gaslah! Gengs, gue cuma mau ingetin kita harus terus fokus, jangan lengah, terus di-up, terus di-share apapun pemberitaan tentang kasus Jessica. Kalau sekarang ini lagi melempem, lagi down, belum ada berita apa-apa karena Pak Oto lagi di Singapura untuk ada urusan lah, nggak tahu urusan apa. Tapi yang pasti dari pemberitaan yang gue dapet, kasus ini akan dibuka lagi ya, nggak tahu untuk umum atau tertutup, pokoknya yang penting kasus ini dibuka lagi. Kita terus fokus, bawa dalam doa masing-masing supaya bisa terang benderang Jessica tidak bersalah dan ini akan mengembalikan kepercayaan kita lagi untuk peradilan di negeri ini. Padahal Jessica kerjanya sebagai desain grafis, tapi dia difitnah kerja di bidang farmasi. Dia difitnah karena dia kerja di bidang farmasi, dia tahu obat, dia tahu cara meracun dan lain sebagainya. Padahal jauh banget antara desain grafis sama farmasi, nggak ada hubungannya. Itulah kenapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah bisa membuat kehidupan seseorang semenderita itu. Tapi lihat juga kalau tangan Tuhan akan selalu bekerja menolong orang-orang yang terzolimi. Dan kita bisa melihat tangan Tuhan tuh bekerja melalui kasus ini, ya nggak sih? Bukan Jessica yang membuktikan dirinya sendiri, bukan Jessica yang cari pembelaan, tapi Tuhan hadirkan banyak tangan-tangan yang tergerak bahkan tanpa komando. Kita tergerak sendiri untuk mendukung Jessica. Dan kita tetap kuat loh, walaupun kita dikatain sarjana Netflix lah, kita dikatain ahli dadakan, tapi kita tetap stand for Jessica. Dan sekaligus kasus ini juga jadi pelajaran buat kita semua untuk tidak melakukan kejahatan yang namanya fitnah, dan untuk juga berhati-hati ketika kita pernah melakukan fitnah ke seseorang. Cepat-cepatlah minta maaf, jangan sampai karma bekerja untuk kita, jangan sampai ada balada dari Tuhan, ada tangan Tuhan yang bergerak untuk menolong dia dan bisa-bisa menghancurkan hidup kita. Auzubillah min dzalik. Itu bukan cyanida, kata si profesor yang udah neliti cyanida berpuluh-puluh tahun. Masih Anda tidak percaya? Dipercayain yang lain. Itu profesor udah yang dia neliti cyanida, dia yang lihat kondisi jasad yang pertama kali. Tetap kagak dipercaya, apa kabar kita netizen yang kagak ada apa-apanya, kagak dipercaya, gak usah gitu ya. Dari awal tuh udah mencurigakan banget karena kata Pak Oto si bapaknya itu taunya dari
Pak Krisna. Nah si Pak Krisna tahu dari mana? Spesifik loh, itu racun sianida. Anak lo diracun sianida gitu, udah keluar tuh sianida walaupun belum dicek, belum diotopsi apa-apa. Nah itu harus dipertanyakan tuh. Terus kan katanya profesor ini bukan sianida. Kenapa keluarganya tidak menginginkan otopsi? Siapa tahu nih kan pertanyaannya adalah dia meninggal karena minum kopi, tapi racunnya itu bukan sianida. Siapa tahu racun-racunnya itu yang lain. Katanya kenapa nggak diotopsi secara lanjut? Katanya udah ketemu di lambungnya itu ada si racun sianidanya itu. Kenapa nggak memperluas kemungkinan bahwa dia diracun dengan racun yang lain gitu loh? Maksud gue, kenapa nggak dites racunnya itu juga pendek, bukannya panjang gitu? Tes racun tuh banyak banget racun-racun yang ada, tapi yang dites secara spesifik itu sianida, keluar muncul sianida. Kenapa gitu? Maksud gue, kalau anak lu diracun, lu mau tahu dong racunnya apa, tapi kenapa udah keluar omongan sianida dari awal loh itu. Dia tahu itu racun, mereknya, maksudnya namanya itu sianida. Racun kan ada banyak banget ya, kenapa nggak dites aja secara keseluruhan, nggak hanya di sianidanya aja dicari gitu. Siapa tahu kemungkinan ada racun yang lain. Nah racun yang lain itu bisa jadi kalau misalkan racunnya A, berarti nyambungnya sama si B. Siapa yang kemungkinan punya racun-racun ini gitu loh. Kan begitu, coba aja dari awal ini diotopsi. Jangan ngawur-ngawur sekarang, lu malah nuduh-nuduh orang, kagak mau ngasih otopsi, kan susah gitu loh. Banyak banget hal-hal yang janggal menurut gue di sini ya. Dan dengan omongan-omongan si jaksa dan si profesor dokter satunya lagi itu juga gue kayak semua yang dinyatakan itu ada hanya kata orang dan circumstances evidence. Gak ada yang bener-bener mempublikasikan video mukanya Jessica jelas, masukin racun jelas, warna gelasnya berubah sesuai dengan apa yang diomongin jelas. Itu nggak ada, semua itu hanya omongan dan bukti-bukti circumstances evidence. Tapi menurut gue tetap aja nggak bakal dibuka ulang nih. Lu bayangin kalau dibuka ulang dan tiba-tiba si Jessica tidak bersalah gitu ya, berapa orang yang harus diselidiki lebih lanjut ketika menghukum si Jessica itu bersalah. Banyak banget di sini yang bisa terlibat. Ngerti kan? Jadi kalau dia jadinya nggak bersalah, berarti ada yang lain dong yang salah, yang neliti kah atau yang mana kah gitu loh. Jadi kayaknya nggak bakal dibuka gitu menurut gua.